Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini saya Rizky dan di sebelah saya ada Dwi. Kita akan memulai podcast mengenai horor dan kebetulan ini adalah episode yang pertama dan kita awali dari cerita dari kita sendiri, oke? Yang kalau gue sih sebenarnya belum ada pengalaman langsung ya mengenai horor ini. Tapi kalau Dwi, gue dengar sih dia pernah punya pengalaman horor, bener Wi? Iya sih Pak. Waktu gua SMA sih, ya udah cukup lama sih. Itu sekitar berapa tahun lalu? 10 tahun lalu lah. 10 tahun yang lalu ya. Sekitar tahun 2009 mungkin, 2010. Iya, 2009. Waktu kelas 2 SMA itu. Dan kebetulan kan gua ikut OSIS gitu kan. Jadi itu kebetulan gue balik malam dan ya waktu itu gue masih di daerah. Jadi kejadiannya di kampung gue di Jawa Tengah gitu. Nah waktu itu gue ya kebetulan emang balik malam dari sekolah dan gue waktu itu naik sepeda ontel gitu kan. Ya kebetulan rumah gue sama SMA cukup jauh juga, sekitar 15 kiloan lah. Nah gue balik malam sekitar jam 11 malam, ya setengah 11 gue dari SMA, dari sekolahan gue di kota, dan rumah gue ada di kampung ya agak jauh, yaitu 15 km. Oh berarti bisa dibilang di desanya ya, bukan di desa, kotanya ya? Kampung gua di desanya. Jadi sebenarnya kayak biasa sih gua balik, dan ya emang kebetulan waktu itu malam itu gua pas dari SMA masih belum hujan. Nah gua udah deket kampung gua, kebetulan hujan dan lumayan agak deres. Gue biasa bersepeda dan sebenarnya gue nggak ada feeling apapun gitu kalau itu. Sebenarnya itu kejadiannya juga udah dekat ke kampung gue Pak, dan lokasinya emang ya tinggal ke kampung gue gitu. Jadi ini belum masuk kampung lu gitu? Belum. Tapi emang di situ sih lokasinya sih gini. Jadi kampung gua terus harus ngelewatin sawah dulu, terus ada kandang ayam untuk peternakan gitu. Oh, iya. Terus ada kuburan, kemudian sawah lagi, baru kampung terus jalan raya gitu. Jadi ya itu. Nah ini kejadiannya di mana? Nah kejadiannya ini kan gua habis dari jalan raya yang mengarah ke rumah gua nih. Nah dari jalan raya kan gue masuk ngelewatin kampung. Nah itu emang mulai dari situ mulai hujan deras tuh. Hujan deras. Nah terus waktu itu gue setelah kampung nih kan ada apa ya, bukan sawah sih tapi kebun. Nah sebelah kebun tuh ada kali kecil. Nah kejadian di kali kecil itu Pak. Jembatan atau apa? Di pinggir? Ya semacam jembatan sih. Ya nggak jembatan karena itu kalinya emang kali semacam kali baru, itu kali proyek. Yang dia airnya nembus ke bawah. Nah di persis di situ. Jadi ada semacam tempat duduk yang untuk membatasi pinggir jalan yang di bawahnya kali. Nah di situ setelah itu kan habis kampung, terus kali itu, terus ada rumah 2, terus kebun lagi, ada kuburan dulu Pak, kuburan baru kandang ayam, dan kebun lagi baru kampung gua. Kejadiannya di kali ini gitu. Gue pas jalan biasa, gue naik sepeda melewati itu. Sebenarnya gue nggak ngerasain apa-apa sih, ya gue biasa lewat di situ. Karena hujan dan
gimana ya, karena naik sepeda kan gue nggak pakai helm, jadi mata gue juga agak kena air yang lumayan deras gitu kan. Gue biasa ngayuh sepeda, pas lewat situ sebenarnya biasa aja, benar-benar biasa aja. Biasa pulang. Iya, biasa pulang malam dan biasa aja, emang biasa. Terus gue jalan aja. Gue inget waktu itu yang gue sebenarnya ngelirik di situ sebenarnya ada orang, Mbak. Ya kebetulan kan orang desa gitu ya. Dan orang yang sorry nih, dia buang hajat di kali itu masih biasa gitu kan. Sebenarnya di situ ada orang yang lagi itu buang hajat malam-malam. Benar itu, tapi benar orang, gue yakin itu orang. Nah permasalahannya bukan itu, yang gue lihat bukan cuma orang itu nih. Jadi gue lihat, gue jalan, dia emang bawa payung. Gue ingat dia jongkok sambil bawa payung gitu. Nah tapi di belakangnya dia itu yang gue merasa kayaknya aneh gitu, di belakangnya dia. Jadi dia jongkok, terus di sebelahnya tuh yang gue lihat itu satu sosok putih besar gitu Pak, tinggi banget Pak. Nggak wajarnya orang normal gitu. Nggak wajarnya orang normal, dia tinggi banget Pak. Itu tuh kayak apa ya, sebesar karung beras gitu, tapi karung beras kan pendek, bahkan lebih itu dari badan kita kan, cuma paling segini gitu. Nah tapi kalau ini itu tinggi Pak, dan dia berada persis di sebelah orang yang lagi buang hajat itu. Tapi orang yang buang hajat nggak tahu, dia santai aja, nggak mungkin karena nggak lihat. Karena posisinya di belakang juga ya. Bisa jadi. Dan Itu kebetulan gue yang ngeliat. Dia gitu. Sosok apa sebenarnya itu yang lu lihat itu? Jelas banget atau Jelas sama? banget. Dan gue rasa sih itu pocong sih Pak. Jadi dia putih, terus ya itu tinggi, dan itulah dia tinggi gede. Mukanya kelihatan? Nggak ngeliat mukanya Pak. Tapi emang apa ya, lekukan itu tuh jelas kelihatan gitu, lekukan ikatan kayak gitu. Itu terang atau gelap Wi? Kalau Gelap. pas lu ngeliat, tapi kelihatan itu warna putih begitu. Warna putihnya kelihatan banget. Ya karena mungkin ada apa ya, kalau dalam kondisi kayak gitu kan semua gelap tuh mata kita bisa ngelihat gitu. Bahkan kan gue bisa ngelihat orang yang lagi buang hajat di situ Pak. Gitu. Mungkin karena ya kondisinya saking gelap gitu. Karena kebetulan sepeda gue nggak ada lampunya kan. Ya udah itu, gue merasa bisa melihat orang yang buang hajat, tapi di sebelahnya ada sesosok yang lain gitu. Tapi gue ngerasa ya pas lewat itu sebenarnya biasa aja. Pas lewat tuh biasa aja gitu. Ketika ngelihat, oh ya udah, gue nggak ngerasakan apapun. Terus ya gue cuma mikir, oh mungkin apa temennya atau apa gitu. Tapi kok aneh gitu, sampai akhirnya sebenarnya yang gue takutin bukan di situ. Momen yang gue takut itu, yang bikin gue merinding itu ketika justru ngelewatin kebun sebelum kuburan. Ya pasti lu pikir apa, lu baru ngeh gitu kan? Iya benar. Dan di depan lu masih ada tantangan lagi. Nah itu benar Pak. Dan pas itu ya emang gue nggak ngerasain apapun, yang gue pikir aduh gue harus ngelewatin kebun ini yang katanya banyak orang tuh kebun ini yang justru sebenarnya serem gitu. Kalau kuburannya sih gue ngerasa biasa aja lah, itu yang nggak terlalu serem sih kalau kuburannya, karena mungkin gue ngerasa di situ ada mbah gue, ada leluhur gue di situ gitu. Jadi gue merasa mereka pun makhluk ini kakek gue akan melindungi gue gitu. Nah gue merasa aman gitu pas lewatin kuburan itu. Tapi sebelum kuburan itu yang sebenarnya gue menyiapkan mental untuk itu gitu. Jadi gue
ngerasa yang pas tadi ya cuma gue lewat aja gitu. Nah pas baru setelah lewat kuburan, gue baru mikir tuh Pak, baru mikir terus kok aneh ya tadi, kayaknya ada orang buang hajat tapi di sebelahnya nggak mungkin lah itu orang gitu. Kalau orang nggak mungkin setinggi itu, dan kalau itu karung beras yang ditumpuk nggak mungkin bisa setinggi itu gitu. Karena tinggi besar nggak, dan nggak mungkin kan karung beras kalau di kampung kan orang habis panen padi ya, padinya itu kan atau gabahnya itu biasanya dibungkusin gitu. Iya. Tapi kan nggak mungkin ditata ke atas kan, pasti ditidurin dulu terus ditata gitu kan. Nah itu natanya nggak mungkin dia berdiri terus mungkin ditumpuk ke vertikal atas, ya. iya nggak mungkin vertikal gitu. Itu terus gue mikir wah itu bukan orang, itu gue yakin gitu. Tapi lu nggak balik lagi lu? Kagak. Maksudnya lu apakah kasihan gitu sama orang yang tadi itu, pengen ngasih tahu lah gitu, di belakang lu ada itu. Ya itu tadi gue pas lewat itu nggak kepikiran, terus gue baru sampai rumah gitu baru gue bertanya-tanya. Ya setelah kandang ayam itu gue mikir gitu, terus wah udahlah gue mencoba melupakan pikiran-pikiran aneh gitu daripada ya udah sih yang penting sampai rumah dulu gitu. Dan kondisinya emang hujan gitu ya, pakaian gue basah. Udah gue sampai rumah terus ya gue ceritain itu ke bapak gue, ke mas gue gitu. Ya mereka nggak percaya sih emang, masa sih, dan sampai mereka ngajak buat balik lagi buat ngebuktiin bukan apa-apa gitu ya. Tapi gue udahlah nggak usah gitu. Tapi besoknya lu balik lagi itu ada karung atau apa gitu, lu nggak Gua coba balik lagi nggak ada. Oke, berarti bisa dipastiin kalau emang ngeliat itu pocong ya? Iya pak, karena ya itu logikanya kalau karung beras pertama dia nggak mungkin disusun vertikal kan. Kalau dia masih padi gitu. Dan ya itu dengan asumsi gue pagi udah balik lagi itu udah nggak ada gitu. Rasanya sih itu kan, itu gue yakin. Yang gue heran juga orang yang berak itu tadi. Juga dia nggak sadar ya? Nggak sadar pak. Mungkin dia terlalu fokus sama kegiatan dia gitu. Gue rasa mungkin ya makhluk itu nggak suka kali ya. Mungkin bisa jadi. Sebenarnya dia apa namanya, pengen marahin itu orang mungkin. Iya, tapi yang akhirnya yang ngelihat malah gua gitu. Bonus berarti. Iya sih pak. Atau mungkin orang yang tadi tuh sebenarnya kalau lu tungguin tuh baru sadar juga tuh. Mungkin ya. Kabur juga tuh mungkin dia. Kali ya. Sayangnya lu nggak tungguin sih. Iya, benar-benar. Mungkin juga sih pak. Atau jangan-jangan mereka berdua bukan orang juga pak. Bisa juga sih. Wah khawatir gitu juga. Waduh, jangan-jangan gue yang. Oh, sempat kepikiran gitu juga. Iya. Tapi kalau yang orang itu gue ngerasa dia emang orang sih. Maksudnya karena dia pegang payung, terus dia jongkok. Oh, lu ngerasa kalau setan tuh nggak mungkin pakai payungan gitu? Enggak sih, gue ngerasa. Tapi seenggaknya ya dia napak lah gitu ya. Dia napak di tanah lah. Oh, kalau itu jelas. enggak? Apa? Kalau yang itu enggak? Sosok tadi sih napak juga, tapi dengan ukuran tubuhnya itu yang nggak logis gitu. Ya benar, nggak logis. Pasti bukan orang dengan ukuran segitu, karena ukurannya gede banget pak, benar-benar gede banget. Soalnya kan yang kita tahu selama ini kan kalau yang namanya pocong itu mungkin ya gue nggak pernah lihat juga kan. Ya kalau orang mati dikuburin kayak ya sewajarnya orang mati ya. Iya. Tapi ini tinggi banget gitu, sampai mungkin ada tiang listrik kali ya? Nggak nyampe. Kalau tiang listrik sih nggak nyampe sih pak ya. Mungkin kalau orang normal tapi dijajar 2 kali ya, dijajar 2 atau ya sekitar orang normal 5 meter aja deh. Iya sekitar itu sih, 5 meteran lah. Gue sebenarnya berapa kali dengar cerita orang mengenai poci itu alias pocong itu berapa kali orang ceritanya tinggi banget gitu.
Tapi gue juga nggak tahu sih benar apa namanya, emang begitu atau enggak gitu. Tapi kalau wajah nggak kelihatan ya? Nggak melihat wajah. Ya itu sosok aja. Yang ya itu tadi, gue nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu aware juga ya? Sebetulnya awalnya tuh. Karena ya udah kejadian sering gitu ya kalau iya, lihat setan itu pas udah lewat lama iya, gitu. Bener. Baru ngeh gitu. Baru ngeh apaan ya itu tadi gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya, Wi. Iya Pak, itu Iya. pengalaman gua ya Yang horor nggak horor ini sih sebenarnya. pertama kali atau Pertama kali lu lihat langsung ya? pertama. Sebelumnya belum pernah lihat yang begitu. Waktu kecil sih, tapi ya gitulah. Gua ngerasa apa bener ini begituan gitu. Kalau ini kan lu udah Udah dewasa, gua bisa nginget gitu. Iya. Kalau waktu kecil ya pernah juga waktu gua mandi malam-malam gitu, terus ngelihat ke arah, kan ya biasa lah, rumah di kampung kan masih kebun ya, sebelahnya masih kebun gitu. Gua mandi malam-malam, sumur di luar kan, dan itu di luar rumah, emang sumurnya orang desa gua rata-rata di luar rumah. Itu ya sosok pocong juga. Oh, sama juga. Gimana itu? Yang seingat gue ya, itu gue lagi mandi. Ini lu usia berapa kalau lu ingat-ingat lagi? Berapa ya? Gue TK kayaknya ya. TK. Nah, gimana tuh? 5 atau sekitar 5 tahun lah kali ya. Lu masih ingat lagi? Ya itu, gue ragu Samar-samar apakah ya? samar-samar. Sama-sama masih ingat. Tapi kalau lu di usia segini tuh masih ingat, berarti tuh momen itu emang membekas dong. Iya mungkin ya. Ya gue ngerasa ya itu, gue masih kebayang itu. Jadi pas gue lagi mandi malam, dimandiin emak gue kan, dimandiin emak gue. Nah gue kebetulan melihat ke arah barat, itu sebelah rumah gue yang emang itu masih kebun. Nah di situ sosok ini juga Pak. Tapi ngelihat ke gue. Kamar mandi terbuka ya? Terbuka. Gue bukan kamar mandi terbuka, tapi ada kamar mandinya, tapi gue di luar. Gue mandi di luar. Oh, mandi di luar. Enggak di kamar mandi. Oke. Gue dimandiin di situ, di sebelah sumur gue. Dan sumur itu kan ada di luar, dan di sebelah baratnya itu kebun, emang kebun. Gue ngeliat di situ sosok ini juga, dan ini gue ngerasa dia berbentuk dan berwajah, dan itu senyum ke gue Pak. Makhluk ini. Ya itu gue. Gimana? Lu pasti masih inget dong? Masih Pak. Mukanya tuh masih lu inget nggak? Ya senyum aja kayak orang Pak. Ya gue pikir sih orang gitu, tapi dia terbungkus kain putih gitu. Dan mak lu nggak tahu ini? Nah itu gue cerita ke emak gue bilang, mak itu apa gitu, kok ada ini senyum ke gue gitu. Emak gue cuma bilang, apaan, nggak ada apa-apa gitu. Emak gue bilang gitu. Tapi karena mungkin gue masih kecil, ya udah gue lugu aja, nggak ada perasaan takut atau apa. Dan karena di sebelah gue ada emak gue nggak ngerasa takut gitu. Tapi gue sampai ini tuh nggak ada apa-apa. Kayak gimana gitu bentuknya, detailnya itu lu tahu kayak gimana? Maksudnya jelas wajahnya manusia? Wajahnya jelas. Apa misalnya kayak ada yang bilang ada apa? Ya pucat sih pasti. Apa sih? Kapas-kapasnya gitu enggak? Enggak sih. Yang gue inget emang dia sosok itu putih itu ya, putih. Terus dia melihat ke gua, dia senyum, dan ya itu wajahnya pucat, ya pucat gitu. Deket sama lu? Enggak sih, agak jauh di sana gitu. Pokoknya di kebun posisinya? Di kebun gitu. Tapi jelas banget itu sosok itu. Karena ya sampai gua tahu dia senyum kan, berarti jarak berapa meter ya? Mungkin 15 atau 10 meteran lah. Oke, tapi saat itu lu belum tahu yang namanya pocong itu apa? Udah sih, karena kan ya waktu kecil cerita-cerita itu kan ada juga gitu. Tapi
Ya itu gue masih belum ngerasa takut gitu. Dan gue nggak ngerasa takut karena di sebelah gue ada emak gue yang gue ceritain juga nggak percaya, mungkin karena itulah imajinasi anak dan sebagainya gitu. Itu sih yang mungkin, ya itu gue nggak tahu sih, maksudnya apakah iya bener apa enggak, dan ataukah itu imajinasi gue karena di usia-usia segitu gitu. Tapi gue rasa sih justru yang kalau lo inget sampai sekarang itu berarti emang beneran Mungkin juga sih beneran terjadi mungkin gitu. juga. Cuma pada saat itu lo belum belum aware juga mengenai pocong itu kayak gimana atau apa, jadi lo nggak terlalu takut mungkin. Tapi kalau sekarang sih gue nggak tahu tuh. Tahu ya bener lah. Aduh, jangan sampai Kalau apa diulang lagi kayak gitu. Wah. Dan lu sampai inget loh dia senyum gitu. Iya, itu yang Lu inget wajahnya berarti dong. samar-samar pak. Soalnya lu bisa mengidentifikasikan kalau dia tuh lagi senyum gitu. Iya, gue inget banget itu. Dia senyum, pucet gitu. Ya waktu itu sih ya nggak ada rasa takut sih. Sama kalau dia senyum itu gue bayangin. Emak gue ceritain juga apa nggak ada apa-apa. Itu doang. Itu sih. Itu emang mandi lu malam sih ya. Malam, karena emang gue dari sore nggak mandi sih pak. Maksudnya gue main, tapi terus gue nggak mandi. Nah mak gue ini. Ya lu juga kelewatan ya. Iya, ya waktu itu kan anak-anak di kampung kan mainnya, ya gue main di luar dan waktu itu TV kan masih belum banyak, yang punya TV cuma rumah gue. Dan gue nggak mau nonton TV aja gitu, ya gue main dulu keluar. Itu emang malam gitu, malam-malam gue main berdebu dan sebagainya, makanya gue dimandiin pas malam-malam gitu waktu kecil itu. Dan itu biasa sih waktu kecil. Oke lah, mungkin ceritanya ini dulu kali ya. Nanti kita akan punya cerita-cerita lainnya di episode selanjutnya. Dan gue perkenalkan diri lagi, gue ulangin, gue Rizky dan ini Dwi. Dan ke depan kita akan coba untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman horor ya, yang mungkin bukan dari kita aja ya. Iya. Oke. Ada teman-teman lain yang punya, nanti kita ajak untuk menceritakan kisah-kisahnya. Dan tentunya cerita yang kalian denger ini emang cerita berdasarkan kisah nyata ya, jadi nggak kita buat-buat gitu. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.